Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Salah satu karakter orang Kristen yang dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Allah di dalam Kristus ialah hidup dalam damai sejahtera atau memenuhi hidupnya dengan shalom. Tentu kita dalam keadaan berdosa dan situasi kondisi di dalam kehidupan manusia di bumi ini yang sudah dicemari dosa, dikuasai kegelapan, bahkan ada banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan, kemiskinan, kesusahan, penindasan, perbudakan, bahkan peperangan. Setiap orang membutuhkan damai sejahtera. Banyak usaha yang dilakukan manusia untuk mencapai damai sejahtera, mendapatkan kebahagiaan damai sejahtera ini. Tentu usaha itu baik, tetapi tidak membuahkan hasil. Para budayawan berupaya membuat suatu normalisasi dan keharmonisan dengan alam, dengan lingkungan hidupnya, supaya bisa damai sejahtera. Para rohaniawan berupaya untuk melakukan ritual-ritual, langkah-langkah praktis maupun ontologis untuk mencapai perdamaian di dalam batin maupun perdamaian di dalam relasi. Dan para filsuf memikirkannya, bagaimana berdamai, bagaimana melakukan damai di dalam kondisi perang, kondisi tidak tenang dan nyaman. Semuanya pikiran dan tindakan itu ada baiknya. Namun tidak ada satu orang pun yang dapat mencapainya, mendapatkan damai sejahtera itu. Mengapa? Karena keadaan manusia sudah berdosa, sudah rusak total, sudah mencemari dirinya dengan perbuatan yang jahat, bahkan mencemari bumi dan lingkungannya dengan hal-hal buruk. Maka damai sejahtera itu bagi manusia yang dalam keadaan seperti itu hanya utopia, hanya angan-angan belaka. Mungkin sesaat ia bisa mencapai, tapi berikutnya ia tetap berada dalam kondisi tidak damai. Satu-satunya menjadi pengharapan dan yang menjadi satu pertolongan yang sungguh ialah pengharapan di dalam Tuhan, Pencipta, Pemelihara, dan Penebus, memberikan damai sejahtera. Ia hadir di bumi, hidup di antara umat manusia yang berkonflik dan bergejolak itu, yaitu pribadi anak Allah Yesus Kristus. Dia bukan hanya menjelaskan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang murah hati, orang yang membawa damai, tapi ia sendiri bukan hanya mengajarkan secara kognitif kepada murid-muridnya, pengetahuan, pengalaman, pengertian. Dia bukan hanya melakukan apa yang disebut damai sejahtera, mendamaikan diri kita dengan Allah, mendamaikan diri kita dengan diri kita, mendamaikan diri kita dengan sesama dan lingkungan. Tetapi hal yang paling esensial ialah ia menyerahkan nyawanya untuk memperdamaikan kita. Orang berdosa yang dimurkai Allah dan berada dalam penghukuman didamaikan dengan dirinya. Ia menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan kita dengan Allah, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Ia memperdamaikan kita dengan diri kita. Dia memperdamaikan kita dengan orang lain. Dan itu dinyatakannya di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ibu, ini anakmu, anak, ini ibumu. Pada hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Dan semuanya diperdamaikan oleh Kristus melalui kematiannya. Kematiannya di atas kayu salib bukan hanya berhenti di sana, ia dibangkitkan oleh Bapa, oleh Roh Kudus untuk menunjukkan kemenangan keberdamaian itu sendiri. Kemenangan damai sejahtera. Nah, ini yang tidak ada di dalam budaya, ini yang tidak ada dalam agama-agama yang ditawarkan dunia, ini yang tidak pernah ada di antara para filsuf dan ilmuwan, yang hanya ada di dalam Kristus. Damai sejahtera Kristus. Maukah saudara menikmatinya, mengalaminya, dan menerimanya? Tuhan Yesus memberkati. Amin.